Eh, Mohon izin untuk kita berdoa dulu. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu Bapa di sore hari ini. Kami bersyukur buat kehidupan kami, napas hidup yang Tuhan masih izinkan kami nikmati. Kami bersyukur buat kekuatan kami, kesehatan kami, karena kami menyadari bahwa semuanya kami dapat hanya oleh karena kasih-Mu yang Engkau curahkan buat kami. Kami berdoa untuk semua teman-teman yang sudah ada di Zoom ini, yang sudah bergabung di Zoom ini, bahkan yang belum sempat bergabung sore hari ini. Bapak, kami bersama-sama berkumpul di tempat ini. Hamba-Mu saat ini akan menyampaikan sedikit kesaksian apa yang Tuhan lakukan buat hamba-Mu dan keluarga secara pribadi, dan juga apa pesan Tuhan buat kami sehingga kami ada di dalam setiap gerakan doa, setiap momen di mana kami dapat berdoa, berkumpul bersama-sama. Bahkan terima kasih karena Tuhan sudah menaruh sebuah beban di hati hamba-Mu untuk dapat menjadi rekonsiliator di tempat ini, Tuhan. Saat ini gereja-gereja Tuhan berpisah, gereja-gereja Tuhan mempertahankan masing-masing, mempertahankan doktrinnya, mempertahankan ajarannya. Tapi kami mau supaya kami ada di bawah kaki-Mu, Tuhan. Kami bisa satu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam Yohanes 17. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kesaksian dan isi hati Tuhan sore hari ini. Buka apa yang Tuhan mau hamba-Mu sampaikan, dan siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan, siapkan telinga kami, hati kami untuk bisa menyimpan apa yang Tuhan mau kami lakukan di hari-hari akhir ini. Ini doa kami, ucapan syukur kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, salam Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya katakan orang yang luar biasa, karena kalau kita mau lihat di Indonesia saja ada sekitar 270.000 jiwa. Tetapi berapa orang yang mau duduk seperti kita sore hari ini di tempat ini? Ada berapa banyak orang yang mau membuang waktunya, meluangkan waktunya, membuang sedikit pekerjaannya dan berada di kaki Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, bahkan untuk kepentingan bangsa dan negara ini, bukan saja negara Indonesia tapi kepentingan dunia ini. Dan oleh sebab itu saya katakan bahwa saudara-saudaraku yang ada di Zoom Menara Doa Banten ini adalah orang-orang yang luar biasa. Baik Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sore hari ini pertama-tama saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit perkenalan tentang diri dan keluarga saya. Nama baptis saya Ishak Robert, tetapi saya biasanya dipanggil sehari-hari Robi. Marga saya Marga Petrus, asal dari Maluku, tapi bapak saya adalah seorang pendeta Protestan yang dikirim sekitar tahun 30-an ke Soes ini. Dan karena itu setelah beliau tidak ada, pekerjaan Tuhan itu disambung oleh saya. Walaupun latar belakang saya bukan dari sekolah teologi tadinya. Baik Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, pertama-tama saya perkenalkan diri. Saya punya seorang istri, 5 orang anak dan 5 orang cucu.
tempat tinggal saya di Soe. Kalau Bapak Ibu tahu Soe, kabupatennya Timur Tengah Selatan, yang baru-baru dalam upacara 17 Agustus Bapak Jokowi menggunakan selimut itu, selimutnya orang Soe, orang TPS. Dan selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesaksian apa yang saya alami. Sebelumnya saya adalah seorang pegawai negeri yang dipercayakan, saya adalah pegawai kehutanan yang dipercayakan untuk menjadi kepala kehutanan di dua wilayah yang berbeda, satu di kabupaten tetangga, dan kemudian Tuhan membawa saya ke sini, dan sampai dengan hari ini saya tetap memilih Soe sebagai tempat tinggal domisili saya. Baik itu sekedar perkenalan. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, yang mau saya share, saya sampaikan kesaksian sore hari ini ialah sebuah peristiwa yang terjadi dalam keluarga kami 14 tahun yang lalu, 14 tahun lebih. Tepatnya tanggal 13 Mei tahun 2006, di mana anak saya yang nomor 2, laki-laki, usia saat itu 25 tahun. Dia kuliahnya di Kupang. Jarak antara kami dan Kupang, tempat tinggal kami dan Kupang itu sekitar 110 km. Dia kuliah dan kemudian kos di sana. Tapi pada saat itu teman-temannya memaksa dia, tidak tahu ada dalam sengketa atau apa, saya tidak tahu, tetapi memaksa dia untuk meminum racun. Sehingga saat itu sebenarnya hari Minggu, sebenarnya saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di sebuah persekutuan. Tetapi karena ada telepon dari adik ipar saya yang menyampaikan kepada istri saya bahwa anak kami yang nomor 2 ini lagi berada di UGD. Bapak Ibu mendengar UGD, pikiran kami mulai kacau. Kenapa, bagaimana, kenapa sampai dia ada di sana, sakit apa, berbagai pikiran muncul di benak kami. Nah, kemudian kami ambil keputusan untuk hari itu juga kami harus berangkat, karena ini di UGD pasti gawat. Kami berangkat ke Kupang. Perjalanan dari sini ke Kupang itu biasanya ditempuh dalam waktu 2 jam. Sebelum berangkat, saya bilang istri saya, mari kita berdoa dulu. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan anak kita. Mari kita berdoa biar Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Sebelum berdoa, ada satu bisikan yang kuat di hati saya, bilang begini, kamu berdoa, rampas dia, karena dia sudah meninggal, tapi dia belum jalan terlalu jauh. Bapak Ibu, saya bingung. Saya belum pernah tahu peristiwa seperti itu, saya belum pernah dengar cerita. Tapi saya tahu bahwa ini bisikan dari Tuhan. Kalau iblis tidak mungkin dia kasih tahu apa rencana dia buat keluarga kita. Karena itu saya pastikan bahwa ini dari Tuhan. Saya tidak ada karunia apa-apa, karunia pendengaran tidak ada, penglihatan tidak ada. Saya hanya jalan dengan iman. Tapi saat itu ada satu bisikan yang kuat di dalam hati saya, yang mengatakan untuk saya berdoa merampas dia. Bapak Ibu, saya sampai dengan hari itu, saya belum pernah berdoa untuk sebuah penyakit yang kecil. Ya, ambil contoh pilek, saya belum pernah berdoa dan pilek orang itu sembuh, belum pernah. Ini berhadapan dengan kematian, saya disuruh berdoa seperti ini, saya juga bingung. Tapi saya berdoa. Kemudian kami berangkat. Biasanya perjalanan 2 jam, tapi saya bilang istri saya, kamu jangan mengganggu saya, kamu sepanjang jalan ini kamu fokus dalam pujian, penyembahan, dan doa. Biar saya fokus dalam membawa kendaraan. Waktu di jalan saya heran setengah mati, biasanya
saya agak ngebut, apalagi dengan kabar seperti itu pasti kita ngebut. Tapi hari itu saya begitu tenang, setelah berdoa saya begitu tenang dan kita jalan. Ya, perjalanan dari sini yang biasanya 2 jam, saat itu saya tempuh kurang lebih 3,5 jam. Dan sepanjang perjalanan itu telepon terus berdatangan dari adik-adik ipar saya yang mengatakan supaya cepat. Dan setelah kami tiba di sana dalam waktu 3,5 jam, dia sudah dipindahkan ke ruangan perawatan. Kemudian kami menuju ke sana. Waktu kami sampai di sana, kami melihat dia, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia dalam kondisi kritis. Tidak bisa omong, tidak bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan kepada dia. Dan mulutnya terbuka terus. Dengan selang di kiri kanan ada untuk oksigen, ada untuk O2, ada untuk keluarkan racun dari tubuhnya. Saya juga bingung entah apa yang menimpa anak saya. Saya tanya teman-temannya yang antar, mereka juga tidak tahu. Kemudian saya diceritakan oleh adik-adik ipar saya bahwa dia sekitar beberapa jam yang lalu itu dia dokter sampaikan bahwa dia meninggal. Tetapi kemudian beberapa saat kemudian dokter menyuruh mereka untuk menyiapkan kamar, suruh mereka untuk urus kamar. Dan saya tahu persis bahwa ketika Tuhan menaruh sesuatu di hati saya, saat itu memang betul dia sudah meninggal. Dan saya sendiri sampai saat ini saya bingung apa yang saya doakan saat itu. Tapi satu hal yang saya tahu pasti saya harus rampas dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena cuma itu nama yang iblis takut. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, perawatan di situ berlangsung sekitar 4 hari itu dia tidak mengenal kami sama sekali. Dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa bergerak. Dia cuma mulutnya terbuka lebar, menganga, dan tidak bisa bikin apa-apa. Saya saat itu ambil keputusan untuk puasa. Saya mau cari tahu, kenapa Tuhan hal ini bisa terjadi pada saya dan keluarga saya, terutama pada anak-anak saya. Kalau peristiwa seperti itu terjadi waktu saya masih sebagai pejabat, sebagai kepala kehutanan saat itu, terjadi pada diri saya, barangkali saya tidak heran. Tapi ini saya sudah masuk dalam pelayanan, saya sudah mulai masuk terjun dalam pelayanan, memang masih kecil-kecilan, yaitu masih di persekutuan doa. Tapi saya sudah terjun dalam pelayanan, sudah kasih tinggal segala sesuatu yang merupakan kerugian buat saya. Saya sudah tinggalkan, baru kejadian ini terjadi. Oleh sebab itu saya mengambil keputusan, saya bilang saya mau cari tahu dari Tuhan langsung. Mengapa sebenarnya Tuhan mengizinkan perkara ini boleh terjadi pada diri saya dan keluarga. Kemudian saya mendapatkan jawaban dari Tuhan, ada firman Tuhan yang saya dapatkan dari pertama Petrus 4 ayat 17, saya akan bacakan untuk kita secara cepat. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Kemudian hari berikutnya saya mendapatkan satu firman lagi di dalam pertama Korintus 11 ayat 32 yang bilang begini, kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Kemudian ada satu firman, tapi ini nanti Bapak Ibu tolong baca sendiri, Ibrani 12 ada ayat 5 sampai dengan 8, agak panjang, saya kira nanti itu kita baca
Intinya bahwa kita ini bukan anak gampang, kita adalah anak dan kita harus siap untuk menerima ajaran dari Tuhan. Karena tidak ada satu anak pun yang tidak diajar oleh orang tuanya. Nah, setelah saya mendapatkan firman-firman ini, saya menjadi kuat dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini memang ada dalam rencanamu, ada dalam pengetahuanmu, silahkan Tuhan. Satu hal yang kami minta ialah Tuhan berikan kekuatan kepada kami, terutama saya sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai ayah. Tuhan berikan kekuatan kepada saya, karena saya mengingat Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan di saat itu saya menjadi kuat. Nah, sebaliknya istri saya, dia agak shock, dan dia bilang dia dipercayakan sebagai majelis gereja di gereja Protestan di tempat kami. Dia bilang pulang dari sini saya akan berhenti melayani, saya ingin berhenti dari majelis gereja dan lain-lain. Saya bilang, saya ingat apa yang dikatakan oleh Ayub ketika dia ada di dalam, Tuhan mengizinkan dia ada dalam sebuah pencobaan. Ayub bilang sama istrinya, kamu bicara seperti orang gila. Saat itu saya bilang sama istri saya, kamu tarik kata-kata kamu dan kamu harus minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan baru mengizinkan perkara kecil ini terjadi. Lazarus yang sudah 4 hari mati Tuhan bisa bangkitkan, apalagi anak kita ini belum mati. Dia baru dikasih minum racun, dia baru menderita sedikit. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan dengan kita. Karena itu saya bilang istri saya, kamu harus minta ampun sama Tuhan dan kamu tarik kembali itu kata-kata. Kemudian Bapak Ibu dan Saudaraku, perawatan terhadap anak kami itu berlangsung kurang lebih 2 minggu. Hari yang ke-15 itu dia sudah bisa diizinkan pulang. Tapi satu hal yang menyakitkan ialah saat itu dia tidak mengenal kami sebagai orang tuanya. Saat itu dia tidak kenal sama sekali. Itu betapa sakitnya. Tidak tahu racun apa yang dia minum saat itu. Nah, kami bawa kembali dia. Saat itu dia sementara kuliah dan itu sudah semester terakhir, bahkan dia sementara menyusun skripsi. Peristiwa itu terjadi. Akhirnya kami bawa pulang dia ke rumah kami, ke Soek, untuk kami rawat dia lebih lanjut. Setelah itu beberapa kali kami bawa dia menurut saran dokter saraf di Kupang. Dia harus dibawa untuk diperiksa dengan MRI, karena MRI belum ada di Kupang saat itu, dan kami membawa dia ke Bali. Sampai di Bali, setelah hasil pemeriksaan MRI keluar, kami serahkan pada dokter. Dokter bilang bahwa otaknya mengecil, dia otaknya kembali kayak anak-anak di bawah umur. Dia bilang pantas dia hampir tidak kenal kami. Beberapa bulan kemudian baru dia mulai pelan-pelan berangsur-angsur pulih. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita untuk melewati sekolah kehidupan ini. Sebab seringkali kita ada dalam zona nyaman dan kita seringkali lupa Tuhan. Saya sudah pernah ada pada zona nyaman dan saat itu saya betul-betul tidak kenal Tuhan, lupa Tuhan sama sekali. Saya hidup menurut kehendak, keinginan saya. Sehingga Tuhan mengajar saya secara pribadi lewat kesakitan anak saya. Dan mulai saat itu saya terus mencari hadirat Tuhan. Saya terus belajar untuk mau tahu apa kehendak Tuhan dengan saya pribadi dan keluarga saya. Mulai saat itu saya mulai rajin baca firman, saya mulai rajin baca Alkitab. Perawatan anak kami lanjutkan terus. Tetapi Bapak Ibu, pernah kami bawa dia ke Surabaya, itu tahun yang terakhir sekitar tahun 2014. Kami bawa dia ke Surabaya, ke dokter saraf di rumah sakit Mitra Keluarga di Surabaya.
Kemudian 2 kali saya ke sana, saya tanya dokter, kira-kira ada harapan tidak anak saya ini sembuh atau tidak? Menurut dokter, dokter bilang tidak mungkin dia sembuh. Ada satu bisikan di dalam hati saya saat itu kan kata dokter, bukan kata Tuhan. Saya bilang ini suara dari Tuhan. Kalau Lazarus 4 hari mati, Tuhan bisa bangkitkan. Saya sampai hari ini masih percaya. Anak saya memang dia mengalami perubahan demi perubahan. Sekarang sudah hampir 100%. Pulih tinggal sedikit lagi. Karena itu kami masih terus berdoa, kami masih terus mencari tahu apa yang Tuhan mau kami lakukan lagi. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, belajar dari apa yang kami keluarga ini alami 14 tahun yang lalu itu, maka saya selalu mencari jawabannya di dalam firman Tuhan. Kemudian hari demi hari Tuhan membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan ini saya teringat akan apa yang tercantum di dalam pertama Petrus 4 ayat 2. Di situ dibilang bahwa supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut kehendak manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saya bilang, Tuhan ini saya, pakai saya. Di sisa hari hidup saya tidak tahu Tuhan izinkan saya hidup berapa lama. Saat ini saya usia 71 tahun. Silahkan Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan, pakai saya sesuai dengan apa yang Tuhan rasa baik. Dan kemudian pada tahun 2014, saya mengikuti acara My Home di Surabaya. Saat itu kami diundang ke atas panggung, karena Ibu Cindy Jacobs, dia saat itu mendapat sebuah pewahyuan dari dari Tuhan tentang orang-orang di Timor. Ada segala sesuatu yang Tuhan mau lakukan di Timor. Saat itu dia bernubuat, kemudian dia turun dari podium dan dia menghampiri kami yang ada di bawah. Sampai di saya, dia cuma berhadapan dengan 2 orang. Ada seorang ibu dari Kupang, kemudian dia datang kepada saya. Dia bilang bahwa Tuhan memakai Bapak untuk menjadi rekonsiliator di Timor. Saya bilang kalau memang ini dari Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi saya, Tuhan akan menyiapkan saya untuk pelayanan pekerjaannya di sini. Sejak saat itu saya lihat pimpinan Tuhan buat saya hari demi hari. Saya mulai masuk tidak saja di persekutuan. Saya diminta untuk melayani di gereja-gereja. Ada beberapa gereja yang minta kepada saya dan sampai dengan hari ini saya masih tetap melayani di gereja-gereja tersebut. Yang pertama, minggu pertama itu saya sudah mendapatkan pelayanan tetap di GPDI. Memang itu di kecamatan, kemudian minggu kedua juga masih di kecamatan tapi di tempat lain. Itu di gereja GBI. Kemudian minggu ketiga itu di dalam kota, saya dipercayakan untuk menyampaikan firman di GSCA. Minggu keempat saya kembali ke GBI. Saya melihat di situ bahwa di situ ada pimpinan Tuhan secara spesifik, secara khusus buat saya. Dan karena itu saya percaya bahwa ada apa yang disampaikan oleh hambanya Cindy Jacobs itu betul-betul dari Tuhan. Tuhan memimpin saya ke tempat di mana saya tidak pernah berpikir sama sekali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari belajar firman Tuhan secara mandiri, secara otodidak, saya menemukan beberapa firman Tuhan yang kiranya sore hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan ini yang saya dapatkan ketika kami ada di dalam pencobaan. Bukan pencobaan itu saja, tapi ada berbagai pencobaan yang Tuhan izinkan masuk dalam kehidupan keluarga kami.
dan saya menerima itu sebagai sebuah didikan Tuhan secara khusus buat saya pribadi dan keluarga. Yang pertama itu pertama Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, Tuhan seringkali mendidik kita dengan pencobaan, karena yang tadi saya katakan bahwa ketika kita ada di zona nyaman, kita seringkali melupakan Tuhan. Karena itu Tuhan izinkan ada kerikil-kerikil kecil yang timbul di dalam kehidupan kita, sehingga di situ Tuhan mau lihat apakah kita masih tetap ingat Tuhan, kita kembali kepada Dia seperti anak yang terhilang itu, atau kita mau mencari jalan kita sendiri. Kemudian ada satu pelajaran yang bagus yang saya dapatkan lagi, ialah di dalam Maleakhi 3 ayat 3. Di situ dibilang begini, ia akan sebentar. Ia akan duduk seperti orang yang mentahirkan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi. Dia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Seringkali kita keluar dari jalurnya Tuhan, kita keluar tidak mengikuti keinginannya Tuhan, sehingga ketika kita ada di dalam pencobaan yang Tuhan izinkan masuk dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita bertanya, di manakah Tuhan saat ini? Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu seolah-olah tidak mendengarkan kita. Kadang-kadang kita merasa seolah-olah Tuhan jauh. Bahkan ada yang merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Ada orang yang sampai secara ekstrim menyatakan Tuhan ini tidak ada. Kenapa kalau Tuhan ada, saya dibiarkan dalam kondisi seperti ini? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, waktu membaca tentang ini, saya belajar apa sebenarnya pekerjaan tukang perak itu. Tukang perak itu dia membakar peraknya untuk menjadi sebuah perhiasan yang mahal harganya, yang nilainya menjadi naik berkali-kali lipat. Dalam proses pembakaran ini, ada satu tenggang waktu yang tukang perak sendiri tahu kapan waktu yang tepat untuk perak itu diangkat. Karena apa, Bapak Ibu? Kalau perak itu terlalu lama dibakar, dia akan menjadi rusak. Kalau terlalu cepat dibakar, dia tidak akan optimal, dia tidak akan maksimal, dia tidak akan mencapai yang diinginkan oleh si tukang perak. Dan tukang perak itu yang tahu persis kapan pembakaran itu harus berhenti. Kita ini di tangan Tuhan seperti kita berada di dalam tangan tukang perak. Seperti perak berada dalam tangan tukang perak. Ketika Tuhan mengizinkan kita ada dalam sebuah pencobaan, Tuhan tahu kapan pencobaan itu harus berhenti. Kalau terlalu cepat, kita belum siap untuk menjadi sesuatu yang berguna. Kalau terlalu lama, kita mungkin bisa menyangkal Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa Tuhan tahu persis apa yang pantas diizinkan, dilakukan oleh Tuhan terhadap anak-anaknya. Biasanya orang tidak tahan ketika dibakar. Biasanya orang lari dari proses ini. Ada satu hal lagi yang saya dapatkan ketika saya belajar firman Tuhan itu, yaitu dari 2 Tawarik 32 ayat 31, yang mengajar bahwa terkadang
Tuhan meninggalkan kita agar Tuhan dapat mencobai, sehingga Tuhan bisa tahu apa isi hati kita. Seringkali kita mencari pertolongan terhadap masalah yang menimpa kita itu di luar Tuhan. Kita mencari pertolongan-pertolongan di luar Tuhan. Sehingga kadang-kadang seolah-olah Tuhan itu diam. Tuhan itu tidak berbicara sesuatu kepada kita, Tuhan itu tidak menjawab. Ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan, saya berpikir bahwa ada 3 atau 4 kemungkinan jawaban yang kita bisa terima dari Tuhan. Yang pertama, kalau kita meminta sesuatu, Tuhan menjawab, ya, hari ini saya lakukan. Bisa juga Tuhan bilang nanti. Yang ketiga, Tuhan bilang tidak. Yang keempat, Tuhan tidak komentar, Tuhan diam. Dan di saat itu Tuhan sebenarnya mau cari tahu bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi, apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, saya secara pribadi, saya melihat itu bahwa kita ini ada di dalam sekolahnya Tuhan. Apalagi Bapak Ibu sebagai pendoa, kita semua sebagai pendoa. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan menjawab begitu cepat. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tidak menjawab sama sekali. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan menunda waktu. Karena Tuhan yang tahu persis kapan doa kita dijawab. Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik buat kita. Saya belajar yang terakhir. Ada satu kisah di dalam kitab Daniel 3. Di dalam kitab Daniel 3 tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membacanya. Saya ambil ayat yang ke-17 dan ke-18. Kalau kita melewati semua proses, kemudian kita menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap proses yang kita alami, dan kita menyadari bahwa Tuhan itu penuh kasih sayang kepada kita, maka saya percaya bahwa apapun yang menjadi jawaban Tuhan terhadap semua doa-doa kita, kita tidak pernah akan meninggalkan Dia. Saya teringat akan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di ayat yang ke-17 dari Daniel 3 dikatakan begini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tangan-Mu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ini sebenarnya sebuah tantangan kecil. Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya diminta untuk sujud menyembah kepada patung, tapi mereka tidak mau sama sekali. Padahal taruhannya ialah dibakar dalam dapur api yang sementara menyala-nyala. Yang kita tahu dalam cerita itu, orang yang mengangkat mereka bertiga mati. Cuma tidak kena apinya secara langsung, cuma kena hawa panasnya saja, mereka sudah mati. Bagaimana dengan ketiga orang ini? Mereka tidak pernah mundur selangkah pun daripada komitmen mereka terhadap Tuhan. Padahal Bapak Ibu tahu bahwa ketika mereka disuruh, mereka tidak punya kesempatan untuk berunding di antara mereka bertiga. Mereka tidak punya kesempatan untuk ada di kaki Tuhan, bertanya apa maunya Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab mereka? Apakah Tuhan menolong kami atau tidak? Mereka tidak perlu konfirmasi dari Tuhan, karena mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah. Oleh sebab itu, mereka dengan yakin berhadapan dengan maut sekalipun, di hadapan Raja yang menentukan mati hidupnya mereka menolak untuk sujud menyembah pada patung itu. Kita di dalam hidup ini seringkali diintimidasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kita. Katakan kepada iblis, saya tidak akan pernah menyerah padamu.
apapun yang terjadi, saya akan tetap percaya kepada Tuhan yang saya sembah. Kalau Tuhan yang saya sembah tidak dapat menolong saya akan tetap percaya kepada Dia. Karena saya kenal betul siapa Dia di dalam hidup saya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, menutup penyampaian saya sore hari ini, saya teringat ada sebuah kata bijak yang mengatakan begini, bahwa dengan iman kita berani mengambil langkah pertama pada perjalanan menempuh sekian anak tangga, yang mana kita tidak pernah tahu berapa banyak anak tangga yang ada di depan kita. Tapi kita berani melangkah dengan langkah pertama. Itulah yang namanya iman. Dengan tetap percaya kepada Tuhan yang kita sembah hari ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Dan saya minta tolong, Bapak Ibu tolong doakan saya supaya saya bisa menjadi rekonsiliator untuk mempersatukan gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Soe, yang ada di kabupaten ini, supaya kita semua berada. Saya akan, mungkin besok-besok saya akan mengajak para hamba Tuhan untuk kita berdoa. Karena kalau kita mengajak untuk beribadah, kita bisa berbeda di dalam penafsiran firman Tuhan. Kita bisa berbeda dalam pujian, penyembahan, dan lain-lain. Tapi dengan doa saya yakin dari denominasi manapun kita pasti bisa ketemu. Karena itu saya minta bantuan, minta tolong kepada saudara-saudaraku semua yang ada di dalam Zoom ini, kiranya dapat mendukung kami untuk terlaksananya apa yang Tuhan sudah taruh di pundak saya sebagai rekonsiliator. Karena kemampuan saya terbatas, saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah Tuhan yang besar, dan Dia akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.